Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan sampai detik saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup di alam dunia ini. Semoga dengan diberinya kesempatan oleh Allah sampai detik saat sekarang ini kita mendapatkan ampunan pula dari segala macam dosa dan kesalahan kita, dan dapat mengisinya sisa perjalanan hidup yang akan kita jalani ke depan sampai akhir hayat hidup di alam dunia ini menjadi lebih baik lagi, dan dapat mengisinya dengan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dapat melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dapat melaksanakan segala macam aktivitas kegiatan beribadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, sahabat-sahabat, serta anak-anak muda di mana saja berada, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang sedang melakukan aktivitas kegiatan di rumahnya masing-masing. Ada yang mungkin berjualan, ada yang sedang bekerja di kantor, serta ada pula yang melakukan aktivitas kegiatan di bidang pertanian dan lain sebagainya. Semoga seluruh aktivitas yang kita perbuat pada saat sekarang ini, marilah kita niatkan di dalam hati kita hanyalah semata-mata karena Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita, yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh kita. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita sebagai makhluk ciptaannya hanyalah mensyukuri nikmat Allah selama hidup di alam dunia ini dan menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang persiapan kita menghadapi kematian, di mana segala yang berjiwa akan menghadapi kematian. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-185 Allah berfirman, Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Marilah kita hayati di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat ke-185 ini. Kadang-kadang kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini
seolah-olah kita itu akan hidup selamanya, sehingga melupakan untuk mempersiapkan kehidupan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan akan kematian, kapan kita akan mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini dan di mana tempat kita akan mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Kalaulah kita selalu disibukkan oleh kesibukan memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, maka kita akan menderita kerugian selama-lamanya tatkala kita sudah dibaringkan di alam kubur nanti. Di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, berbagai macam makhluk ciptaan Allah akan menghadapi kematian. Kita sebagai hamba Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah hanyalah satu, untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia oleh Allah kecuali hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fakta yang bisa kita lihat pada saat-saat sekarang ini, banyak manusia yang mengabaikan tentang perintah yang satu ini, bahwa manusia banyak yang disibukkan oleh kepentingan hidup di dunia yang hanya sesaat, hanya sebentar, melupakan untuk kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Marilah di dalam kita menghayati firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran dan surat Az-Zariyat ini, kita sebagai manusia yang hidup hanya sementara ini, pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Kalaulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, sehingga kita bisa mempunyai sebuah rumah, bisa memiliki tanah yang luas, mempunyai kendaraan, perusahaan, maka itu adalah merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Rumah yang kita bangun, marilah kita periksa apakah rumah yang kita bangun itu sudahkah kita mengeluarkan zakatnya. Kendaraan yang kita pergunakan sudahkah dikeluarkan dari zakatnya. Dan tanah yang kita miliki pada saat sekarang ini sudahkah dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan-perusahaan yang kita kelola pada saat sekarang ini, mungkin banyak karyawan-karyawan yang dipekerjakan oleh kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah belum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, belum dikeluarkan zakatnya, dan kita memeras tenaga karyawan dengan gaji yang tidak memadai, tidak mencukupi, padahal Allah telah memberikan keluasan rezeki, kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah berupa amanah, harta kekayaan yang diperoleh, yang dikelolanya itu, jadikanlah harta kekayaan yang kita kelola dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini yang dapat mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia menuju kebahagiaan di akhirat kelak tatkala kita sudah dibaringkan di alam kubur. Jangan sampai harta kekayaan yang melimpah yang ada di sekeliling kita itu mengazab kepada kita tatkala kita belum sempat mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Allah mengambil ruh kita dan dibaringkan di alam kubur, dan kita menjerit kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke alam dunia, akan bersedekah, akan mengeluarkan zakat. Sudah tidak mungkin lagi kita bisa kembali ke alam dunia, tetapi kita akan menderita selama-lamanya, mendapatkan azab siksa api neraka dari Allah, dikarenakan kita sewaktu masih hidup
kita lalai melaksanakan perintah ibadah, lalai mengeluarkan perolehan harta kekayaannya untuk dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Naudzubillah summa naudzubillah, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat sekarang ini masih lalai, belum bertaubat, belum melaksanakan perintah ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Semoga dengan kesempatan pada saat sekarang ini, semasih Allah memberikan nafas kita bisa bernafas menghirup udara segar, pergunakanlah waktu yang Allah berikan kepada kita itu untuk sungguh-sungguh taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Dan kami ingatkan kembali kepada para pejabat di negeri ini, janganlah kita melampiaskan hawa nafsu dari jabatan yang diemban, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jabatan adalah hanyalah sementara, terbatas waktunya, satu saat akan habis jabatan itu, dikembalikan lagi dan kita akan diserahkan lagi kepada saudara-saudara kita yang akan melanjutkan perjalanan hidupnya, menggantikan kita sebagai pejabat pada saat sekarang ini. Selama menjadi pejabat, ingatlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat pertolongan dari Allah bahwa kita telah diberikan amanah menjadi pejabat di negeri ini, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi wali kota, menjadi camat, lurah dan lain sebagainya sampai ke tingkat presiden. Ada batas waktunya. Kalau batas waktu yang diberikan oleh Allah habis, maka selesailah sudah dan menjadilah rakyat biasa sebagaimana rakyat-rakyat yang lainnya. Ingatlah, sewaktu kita masih menjabat, perhatikanlah kepada bawahan, perhatikanlah kepada rakyat yang dipimpinnya untuk mensejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kelolalah bumi ini, karena bumi dan langit hanyalah milik Allah yang diamanahkan kepada umat manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai kita melepaskan amanah ini. Kalau kita melepaskan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah azab itu ditimpakan kepada pribadinya, melainkan azab itu akan ditimpakan kepada keluarga dan mungkin orang lain pun yang turut ambil bagian menikmati dari kelalaian-kelalaian melaksanakan perintah Allah, akan mendapatkan imbasnya dari apa yang telah kita perbuat selagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal inilah jangan sampai kita tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah lupa bersyukur, tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pergunakanlah nikmat dengan sebaik-baiknya sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janganlah kita tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingkar, kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat dan sadari, Allah telah memberikan berbagai macam teguran, peringatan-peringatan kepada umat manusia di negeri ini, khususnya dunia, dengan adanya berbagai macam bencana gempa bumi, bencana kebakaran, bencana kebanjiran, banjir bandang, gunung meletus, kecelakaan di daratan dan di lautan. Kenapa ini terjadi? Dikarenakan ulah dari makhluk ciptaan Allah yang ingkar, kufur, tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah,
tidak mau melaksanakan perintah Allah, khususnya perintah sholat wajib yang 5 waktu. Sholat wajib yang 5 waktu haruslah dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin bagi umat muslim. Jangan sampai kita melalaikannya, karena kalau kita mengulur-ulur waktu pelaksanaan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, maka Allah memberi peringatan bahwa Allah akan memberikan siksaan tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Sholat merupakan salah satu tiangnya agama, pondasinya agama yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, patuh, taat kepada Allah di dalam menjalankannya dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena dipaksa maupun terpaksa. Tatkala dikumandangkan azan dari masjid-masjid, maka bersegeralah kita mengambil air wudhu untuk dapat melaksanakan perintah sholat wajib. Dan kepada orang-orang yang berkecukupan harta kekayaannya yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, marilah kita periksa harta kekayaan yang ada di sekeliling kita itu untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga setiap perolehan rezeki yang ada di sekeliling kita itu sudah bersih dari segala macam perolehan rezekinya, hanyalah diperoleh dengan cara yang halal, sehingga akan menyelamatkan untuk kehidupan di alam dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Perhatikanlah fakir miskin, anak-anak yatim di sekeliling kita, orang-orang yang terlantar, yang mungkin membutuhkan pertolongan dan bantuan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang berkecukupan. Janganlah kita menjadi orang yang pelit, yang tidak mau membantu meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Karena kalau kita menjadi orang yang pelit, yang tidak mau mengulurkan kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada tetangga-tetangga kita sesama umat manusia, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kepada saudara-saudara kita yang diberikan kecukupan oleh Allah menjadi orang yang pelit, tetapi jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang membiasakan bersedekah setiap hari. Bersedekah itu tidak usah dengan harta kekayaan, tetapi semampu kita yang mampu bisa lakukan, maka lakukanlah. Ini merupakan suatu kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah mengingatkan kembali kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kata Allah, kalau kita membiasakan melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan diperoleh oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita, saudara-saudara ahli waris keturunan kita, menjadikan keluarga ahli waris keturunan yang dermawan jika seandainya Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin berkekurangan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kita doakan kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diberikan rezeki dari rezeki yang halal dan berkah, dan ulurkanlah tangan kita untuk bisa membantu meringankan bebannya. Dengan jalan kita saling tolong menolong, saling meringankan beban satu dengan yang lainnya, insya Allah hidup kita akan diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kecukupan rezeki serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi perjalanan hidup kita. Marilah kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan kita memohon kepada Allah mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang harus kita contoh keteladanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penutup akhir dari bahasan untuk mengingat tentang kematian ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa kehidupan kita Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'aman wa yuqabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasali wa a'udzubika minal zubni wal bughli wa a'udzubika min ghalabati dhaini wa qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah sisa kehidupan kami ya Allah hidup di alam dunia ini sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha-Mu di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, sehingga kami menjadi manusia yang dapat membawa manfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi sesama umat muslim, umat manusia pada umumnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah. Hidup kami di alam dunia ini ya Allah mendapatkan keberkahan, keselamatan. Semoga di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kami di alam dunia ini, kami dapat mengisinya menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Ampunilah ya Allah dari keseluruhan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan anak istri keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin yang memimpin di negeri ini ya Allah, sehingga kami mempunyai pemimpin yang amanah, yang jujur, sehingga mempunyai pemimpin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kemerosotan moral bangsa di negeri ini tiada lain ya Allah, rusaknya ya Allah umat manusia dikarenakan akhlaknya ya Allah sedang sakit. Sembuhkanlah ya Allah umat manusia, khususnya umat muslim pada saat sekarang ini, agar bertakarub mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di dalam mengisi kehidupannya di alam dunia ini, sehingga menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami ya Allah rasa
untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, kami mohon kepada saudara-saudara kami yang diberikan kecukupan harta kekayaannya, ya Allah, dapat peduli kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang terlantar. Jadikanlah harta kekayaannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mendapatkan ridha-Mu sehingga dapat mengantarkan ya Allah kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang mendapatkan kesulitan pada saat sekarang ini, ya Allah, bukakanlah dari kesulitan-kesulitan itu dan menggantinya dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekal beribadah. Sehingga ya Allah dimudahkan di dalam perolehan rizkinya, mendapatkan rizki dari rizki yang halal dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.